Pemirsa, kerugian negara akibat mega korupsi BPM Pertamina menembus angka fantastis mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Tersangka mega korupsi BPM Pertamina kini bertambah menjadi 9 orang. 2 tersangka baru yang juga merupakan bos Patraniaga terbukti melakukan tindak pidana markup atas persetujuan Dirut Pertamina Rifa Siahaan. Kejaksaan Agung RI kembali menahan 2 tersangka baru mega korupsi BBM Pertamina. Keduanya merupakan bos Pertamina Patraniaga, yakni Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patraniaga, dan Edward Kum selaku Vice President Trading Operation Pertamina Patraniaga. Keduanya membeli RON 90 dengan markup seharga RON 92 atas persetujuan tersangka Rifa Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Kemudian kedua tersangka mengoplos RON 88 dengan RON 92 di terminal storage milik tersangka Muhammad Keri Adrianto, anak bos minyak Riza Khalid, dan tersangka Gading Ramadan Yudo, dan dijual dengan harga Pertamax. Modus ini mirip dengan kasus impor minyak zat tapi oleh Petrol pada 2008 silam. Kerugian negara akibat mega korupsi BBM Pertamina ini disebut menembus angka fantastis mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Meski Pertamina menyebut tidak ada pengoplosan, hanya penambahan zat adiktif, namun Kejaksaan Agung membantah pernyataan Pertamina. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya, ya 88 di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Kini tersangka skandal mega korupsi BBM Pertamina bertambah menjadi 9 orang. Terhadap 2 tersangka tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan. Kejaksaan Agung kini terus menelusuri mega korupsi BBM Pertamina. Rabu malam, rumah Raja Minyak Riza Khalid kembali digeledah. Selain rumah Riza Khalid, penyidik sebelumnya juga menggeledah sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung total telah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Mayoritas para tersangka adalah orang yang memiliki jabatan sebagai direktur di Pertamina Patraniaga. 9 orang tersangka itu adalah Gading Ramadan Yudo alias GRJ, Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Kemudian ada Dimas Werhaspati atau Dewe, Komisaris PT Navigator Katulistiwa, dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Selanjutnya ada Rifa Siahaan atau RS, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kemudian Yoki Firnandi atau YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Selanjutnya ada Sani Dinar Saifuddin atau SDS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International. Kemudian ada Agus Purwono atau AP, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Selanjutnya ada Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. 2 tersangka baru yakni Maya Kusmaya atau MK, Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga. Dan yang terakhir, Edward Kone, Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Kejaksaan Agung membantah klaim Pertamina Patraniaga terkait tidak adanya pengoplosan Pertamax dengan Pertalite. Kejaksaan menegaskan pihaknya bekerja dengan alat bukti. Kejaksaan Agung menegaskan temuan dugaan Pertamax dioplos dengan Pertalite diperoleh dari keterangan saksi yang telah diperiksa penyidik. Menurutnya bahan bakar minyak yang telah dioplos itu kemudian dijual dengan harga Pertamax. Terkait temuan yang menuai polemik dalam masyarakat, pihaknya akan segera meminta keterangan ahli. Ada RON ya 88
di blending dengan RON 92. Sebelumnya dalam RDP dengan Komisi 12 DPR RI, Dirut Pemasaran Regional Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo memastikan tidak ada perubahan level BBM ataupun perubahan RON saat Pertamina Patraniaga menyalurkan minyak dari terminal ke SPBU. Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Skema ini juga sama dilakukan dengan badan usaha yang lain. Tadi di situ diklarifikasi satu persatu. Adapun aditif untuk Pertamax yang kita tambahkan di situ sifatnya untuk menambah performansi untuk anti karat, corrosion inhibitor, untuk deterjensi agar mesin juga menjadi lebih bersih. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan 7 petinggi anak usaha Pertamina ini seolah membuka bobroknya tata kelola dan juga moral para pelaksana kebijakan migas di Indonesia. Diketahui kerugian negara dari kasus ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun, di mana kasus ini terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Sementara masing-masing tersangka sudah memperoleh gaji fantastis. Sebagai dirut, gaji Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, tersangka Rifa Siahaan memperoleh kompensasi 22 miliar per tahun atau sekitar 1,8 miliar per bulan. Sebagai dirut Pertamina International Shipping, tersangka Yongki Firnandi menerima gaji sekitar 216 juta rupiah per bulan. Setelah kasus PT Timah, mega skandal Pertamina menjadi kasus korupsi paling menuai sorotan, bukan hanya jumlah kerugian negara yang fantastis, tapi juga hasrat memperkaya diri sendiri yang tidak pernah habis. Dengan gaji yang melimpah, rupanya tetap membuat para tersangka tetap tergiur melakukan korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menampik isu kualitas Pertamax Pertamina tidak sesuai spesifikasi karena dioplos Pertalite. Bahlil memastikan kualitas BBM Pertamax yang beredar di masyarakat saat ini telah memenuhi standar. Rakyat nggak perlu ragu karena sekarang kami tim juga lagi menurunkan ke lapangan untuk mengecek. Tapi laporan yang sampai dengan hari ini kami tidak terima bahwa antara apa yang dibeli dengan kualitasnya itu sama. Namun kami akan mengecek lagi supaya betul-betul kita jamin masyarakat membeli harga dengan spek dan kualitas. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mendukung upaya Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum kasus korupsi anak perusahaan Pertamina. Hasan Nasbi mengatakan Pertamina harus ada perbaikan usai adanya kasus ini. Dukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, karena ini juga merupakan bagian dari yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yaitu memerangi korupsi. Jadi korupsi dimanapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi. Kita juga mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya sehingga menjadi perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Bagaimanapun Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500. Jadi aksi bersih-bersih di dalam Pertamina ini harus kita dukung juga, supaya nanti yang muncul adalah Pertamina yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih prudent lagi, jauh lebih akuntabel, dan jauh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya. Karena bagaimanapun Pertamina adalah... Kisruh dugaan Pertamax oplosan terus menjadi polemik di masyarakat, meski Pertamina Patraniaga sudah memberikan klarifikasinya. Menanggapi keresahan masyarakat selaku konsumen, YLKI meminta dilakukan uji petik oleh beberapa pihak guna memastikan kualitas BBM. Pasca Kejaksaan Agung membongkar adanya dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax sebagai salah satu modus yang dilakukan oleh para tersangka dalam dugaan mega skandal korupsi BBM Pertamina, YLKI pun angkat bicara.
Pihaknya mendesak Dirjen Migas segera melakukan pengecekan dan inspeksi terhadap seluruh kualitas BBM Pertamax yang terdapat di penampungan ataupun kilang-kilang Pertamina. Jika terbukti ada kecurangan, masyarakat yang merasa dirugikan berhak meminta ganti rugi kepada Pertamina. Kemudian Dirjen Migas harus mengumumkan hasilnya kepada masyarakat. Masyarakat bisa meminta melakukan uji petik tentang kualitas itu. Meminta siapa? Ya pokoknya ya meminta Pertamina, mungkin melalui organisasi konsumen, perwakilan konsumen gitu, meminta Pertamina mengizinkan perwakilan konsumen itu untuk melakukan uji petik. Gitu artinya benar nggak kualitas itu? Tentu saja misalkan contohnya organisasi konsumen melibatkan institusi terkait yang berwenang untuk melakukan itu gitu. Nanti juga kami meminta Pertamina juga memberi sanksi bagi rekanan yang memang melakukan penyimpangan. Dugaan pengoplosan mencuat dalam keterangan Kejaksaan Agung terkait modus salah satu tersangka yakni RS yang melakukan pembelian minyak bumi dengan kualitas RON 90 atau setara Pertalite yang kemudian diolah kembali ke depo dan dijual kembali dengan tipe RON 92 atau sebagai Pertamax. Dari Jakarta, Den Helmi melaporkan. Pemirsa, hari ini Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan masyarakat untuk warga yang terdampak akibat penggunaan Pertamax oplosan hingga 5 Maret mendatang. Direktur LBH Jakarta Fadil Al-Fatan menegaskan warga bisa mengajukan gugatan kepada negara agar mengembalikan haknya yang selama ini dihilangkan. Warga atau publik merasa dirugikan dengan adanya dengan adanya dugaan pengoplosan RON 92 ini, kami pikir silakan datang kepada kami, adukan persoalan seperti apa dan kita akan rumuskan dan diskusikan bersama. Kita bisa ajukan gugatan warga negara atau citizen lawsuits untuk meminta negara mengeluarkan kebijakan yang mengembalikan atau memulihkan hak warga negara yang selama ini dilanggar. Kalau konteksnya kemudian implementasi kebijakan yang buruk yang berdampak pada kerugian warga, itu bisa diajukan gugatan perwakilan kelompok atau class action untuk menuntut ganti rugi dari tindakan atau implementasi buruk suatu kebijakan yang berdampak pada masyarakat. BBM oplosan tidak hanya membuat kerusakan pada mesin kendaraan, namun juga menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Berikut dampak negatif dari penggunaan BBM oplosan. Kerusakan sistem, jika BBM dicampur deterjen pada bensin tak dapat bekerja dan membuat kerusakan pada sistem. Kemudian kerusakan mesin, campuran BBM dapat mengakibatkan terjadinya korosi logam pada mesin. Performa yang menurun, BBM oplosan membuat pembakaran tidak optimal pada mesin sehingga akan menurunkan daya mesin. Kemudian katalisator terganggu, zat tambahan yang muncul dari pencampuran BBM dapat mencemari katalisator. Kemudian penurunan efisiensi. Campuran BBM juga dapat menurunkan efisiensi bahan bakar. Gangguan kesehatan, BBM oplosan dapat menimbulkan gas berbahaya seperti karbon monoksida atau nitrogen oksida. Selanjutnya pencemaran lingkungan. BBM yang dioplos juga dapat menyebabkan efek negatif seperti polusi. Ratu Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang menyisakan sejumlah momen unik di belakang layar sesaat lagi di Indosiar.